Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senayan, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya, Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam hal ini menanggapi pertanyaan yang kritis terkait dengan tindak lanjut tesisnya, bahkan ada yang pembelokan sejarah maupun penasaban, bagaimana kalau ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini disampaikan oleh penanya sehingga Kiai Haji Imaduddin harus menjawab dan menggarisbawahi terkait ranah hukum yang memang tidak diketahuinya. Maka beliau menyarankan untuk bagaimana tindak lanjut mengenai hal tersebut, kiranya mengenai pakar-pakar hukum yang memang menguasai hal tersebut. Sehingga beberapa pertanyaan dilontarkan terkait hal hukum, Kiai Imaduddin hanya bagaimana tesis beliau bisa diedukasi ke masyarakat agar tidak terjadi lagi mengenai doktrin-doktrin fanatik mahabbah yang memang terlalu berlebihan, sehingga bagaimana kalau para masyarakat ini menghormati hal tersebut secara apa adanya sesuai dengan kealiman masing-masing. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Imaduddin menuturkan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pihak keraton KRT Simodiningrat itu juga dari pihak keraton, bisa ndak mungkin kita jalur hukum agar lebih valid? Dan saya mengikuti ya katanya habis pemilu Pak Yai akan menggunakan jalur hukum. Saya tunggu itu, dan saya juga punya teman-teman di Jawa Timur siap, karena saya dulu pondok Tawa Beras Jombang. Gus-gusnya juga gak enak dengan saya, mau ke umpan gak enak, tapi saya siap untuk mendampingi ketika ini dibawa ke jalur hukum agar lebih valid, lebih. Dari Demak 2 sama polisi 2 cerita curhat, mobil dipakai itu juga di bawah Habib, namanya Zaki Al Idrus. Saya dikasih nomornya sudah nggak aktif. Dan banyak dia cerita Demak, Jepara itu juga banyak yang ketipu juga dari segi materi. Dan sampai kapan ini harus selesai, saya lebih sepakat jalur hukum. Mungkin hanya itu Pak Imat, saya bangga dan salut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama diskusi di Karanganyar ya, itu ada apakah dari Muslimat NU yang tanya? Rupanya Muslimat NU lebih greget daripada PCNU-nya itu kalau di Karanganyar, katanya dilaporkan aja kepada polisi. Kata saya bilang gini, saya ini tugasnya kan masing-masing tuh. Saya bisanya mampunya mengkaji melalui metodologi penelitian dari kitab-kitab nasab dan kitab sejarah. Kalau secara hukum bukan ahlinya. Ada yang nanya apakah sudah masuk ranah hukum ataukah tidak. Ya saya belum ngerti. Yang saya tahu bahwa mereka nasabnya bukan turunan Nabi. Kalau misalnya case per case kayak tadi itu penipuan itu bisa masuk tuh, tapi kalau nasab ini bagaimana masuknya, dari mana, saya belum paham. Dan karena tujuan saya itu dakwah kepada saudara-saudara saya saja, karena saudara-saudara saya orang-orang NU itulah yang menjadi korban itu. Orang Muhammadiyah mah nggak bakal mau ditipu-tipu begitu, karena mereka tidak percaya dari dulu. Pertama mereka datang ke Indonesia, orang Muhammadiyah, orang Irsyad itu nggak percaya mereka turunan Nabi. Jadi aman tuh, tentram mereka mah. Nah yang bahaya itu orang NU, saudara-saudara saya yang sekarang juga tidak setuju dengan orang-orang NU, karena mereka merasa kita sedang membela Nabi, cucu Nabi. Padahal saya sedang kasih tahu, yang itu bukan, yang itu bukan, yang ini nggak mau, itu mah nggak terkenal katanya. Baru sekarang ngakunya, iya karena cucu Nabi asli di mana-mana nggak ngaku-ngaku. Tuh. Kita sering ngucapin nama Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki,
Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki kan. Tapi silsilahnya itu nggak bakal tahu kita, karena mereka tidak pernah majang-majang silsilah, karena mereka Sayyid asli, keturunan Nabi Muhammad dari Al-Idrisi. Yang orang-orang Indonesia banyak ngaji di Mekah itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu bukan Ba'alawi, itu bukan Habib, itu turunan Nabi asli dari Al-Idrisi. Tapi di Indonesia ini fotonya dikasih nama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bukan, dia bukan Habib, dia Sayyid, dia turunan Nabi asli. Nah, jadi kalau nanti jalur hukum mungkin Gus Amirul Mukminin tugasnya, apakah sudah masuknya di mana ini. Yang jelas kalau pembelokan makam segala macam itu kalau terbukti itu bisa, itu sejarah yang sengaja dirubah, sengaja dirubah dari keasliannya, kan itu ada undang-undangnya cagar budaya itu. Dan tidak hanya nisan yang dirubah, nasabnya juga dirubah. Itu bisa ditelusuri siapa ini yang berbuat kan, kapan ini dilakukan, masuknya pasal apa. Ya alhamdulillahnya sekarang PWI, ya kita kalau bawa NU kan janganlah, kita bikin dari banser-banser jadi laskar dulu. Kalau pakai pakaian banser kan kita bawa-bawa lembaga yang mengayomi semua kan. Nah, dari laskar PWI Sabilillah yang ada di Jawa Timur itu sudah bergerak ke Sunan Bonang, ke Ampel, dan berbagai macam situs-situs Wali Songo yang ada di Jawa Timur. Dan mereka itu pasukan sudah banyak, sudah 2000-an. Tetapi bukan untuk perang, ya untuk melawan pemalsuan sejarah, untuk melawan pemalsuan nasab-nasab para wali yang dibelokkan, dan untuk melawan pengakuan nasab sebagai dzurriyyat Nabi yang sudah terbukti secara tes DNA dan kajian ilmiah bahwa mereka bukan turunan Nabi. Itu saja yang dicari, pengakuan. Betul kalian katakan kami bukan turun Nabi, kami bukan turun Nabi, mohon maaf gitu, begitu aja. Kalau sudah begitu ya beres. Nah kalau misalnya sudah nggak ngaku turun Nabi kan nggak bakal lagi orang yang lagi nggak punya duit ngasih duit daripada buat isinya, kasihin sama orang itu yang ngaku turun Nabi. Yang sekarang kan ada, jangankan uang, kadang anaknya dikasihin. Ada lagi yang paling parah keirian, istrinya dicerai kemudian dikasih oleh dia, sengaja dicerai untuk dikasihin itu pada orang yang ngaku turunan Nabi. Katanya sedang berbakti kepada dzurriyyat Nabi. Itu bukan dzurriyyat Nabi. Dzurriyyat Nabi itu tidak mungkin mempunyai akhlak secara tabi'i yang seperti itu. Mereka menjaga diri agar jangan terlalu banyak orang mengenali dirinya. Kenapa? Mengenali turunan Nabi itu berkonsekuensi harus menghormati. Dan turunan Nabi itu dia sebisa mungkin yang asli itu tidak dikenali agar tidak membebani masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah tahu dia turunan Nabi, maka masyarakat itu lalu menghina, itu konsekuensinya beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Kalau tahu ini turunan Nabi, kita dengan pengetahuan kita bahwa dia turunan Nabi asli ini kemudian kita mencaci dia, ini ada konsekuensi. Maka turunan Wali Songo semuanya menyembunyikan agar biasa-biasa saja. Namanya manusia hidup bertetangga, kadang ada seleknya kan. Kalau dia udah tahu ini turunan Nabi kemudian dia masih mencaci saja, itu ada konsekuensi secara diniyah, ada konsekuensi secara hal lainnya. Makanya kata Mbah Mun, itu turunan Sayyid Ja'far Shadiq yang ada di Kudus, mulai anaknya Sayyid Ja'far Shadiq nggak pakai Sayyid, orang Sayyidan gitu. Kenapa? Agar berasimilasi, berakulturasi dengan masyarakat semuanya. Nah makanya sampai sekarang kita tidak ada merasa melihat turunan Sunan Kudus
Syed turun Nabi, nggak ada, biasa-biasa saja, karena yang diajarkan memang begitu. Beda dengan orang-orang yang bukan turunan Nabi itu kemudian ngaku-ngaku, kalau nggak disebut sebagai Habib marah, aneh Habib, ya kan begitu. Ente nggak hormatin aneh, nggak dapat syafaat. Lah itu yang terjadi, bedanya akhlak turunan Nabi asli dengan bukan turunan Nabi yang ngaku-ngaku turun Nabi. Tapi hari ini kita jangan tulus-tulus amat dong, jangan baik-baik amat sih. Kenapa? Kalau terlalu baik kita dimanfaatin orang, terlalu tandak tunduk kita kemudian dianggap lemah. Buktinya kan orang Jawa itu menghormatin orang itu luar biasa. Nah, kita menganggapnya menghormati, orang lain menganggap kita tunduk. Kita nyiup tangan ini ngalap barokah, dan juga akhlak yang diwarisi oleh leluhur kita, mereka menganggapnya semuanya kalah. Sampai kalau mereka itu ada tidak boleh nyium tangan selain pada golongannya sendiri, ada tidak boleh untuk mengawinkan anak perempuannya selain dengan golongannya sendiri, tidak boleh memasangkan anak selain kepada golongannya sendiri, karena yang pinter-pinter turunan Wali Songo akhirnya mereka goblok-goblok, karena yang pinter-pinter ada di pondok pesantren. Mereka ada sebagian besarnya itu tidak mau mesantren anaknya kecuali pada golongannya sendiri, akhirnya bisa selawatan. Karena udah punya modal yang lebih besar daripada ilmu kan, yaitu keluguan orang Jawa yang mempercayai itu. Nah sekarang jadi itu tugasnya Gus Amirul Mukminin wa akhwatuha.